lalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bertugas turun kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Shalom. Beberapa hari yang lalu kita telah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Peristiwa itu memang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Namun ada hal yang menarik dari peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu. Saya ajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang tertera di dalam Kisah Para Rasul 1 dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Saya akan baca satu persatu ayatnya, dimulai dari ayat yang ke-6. Di sana perikopnya tertulis tentang Yesus terangkat ke surga. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus meminta suatu permohonan, ya, bahwa agar Yesus untuk memulihkan kerajaan Israel. Ya. Kalau kita baca tentang kehidupan Tuhan Yesus Kristus, ya, selama 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani di muka bumi. Ya. Banyak firman-firman yang sudah Tuhan beritakan, banyak mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan. Dan kalau kita memahami firman Tuhan bahwa Yesus datang ke muka bumi ini, tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk memperdamaikan antara Allah dengan manusia yang sampai saat sebelum Yesus menebus dosa mereka, bahwa manusia itu ada dalam hubungan dosa, ya. Dosa yang belum dibereskan antara Tuhan dengan manusia. Maka Tuhan berinkarnasi di dalam manusia yang bernama Yesus. Saya katakan tadi, tujuan utamanya yaitu untuk menebus dosa manusia. Yesus sering menceritakan tentang kerajaan Allah. Dalam pelayanannya, Tuhan Yesus sering menyinggung tentang kerajaan Allah. Namun, tanggapan murid-murid Yesus tentang kerajaan Allah berbeda dengan tujuan, maksud yang Yesus ceritakan tentang apa itu kerajaan Allah. Sekalipun murid-murid Yesus 3,5 tahun bersama-sama dengan Dia, dan sekalipun juga setelah Yesus bangkit dari kematian, selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya akan ajak saudara untuk
baca Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Di sini dikatakan setelah Yesus bangkit, selama 40 hari dia berkali-kali menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk berbicara tentang kerajaan Allah. Sangat disayangkan bahwa pemahaman murid-murid Yesus tentang kerajaan Allah berbeda dengan apa yang mereka pikirkan tentang kerajaan Allah yang Yesus maksudkan itu. Mereka menganggap bahwa kerajaan Allah yang dimaksud oleh murid-murid adalah kerajaan duniawi. Mereka mengira bahwa Yesus itu akan memulihkan kerajaan Israel secara jasmani. Seperti yang kita tahu bahwa saat itu bangsa Israel berada di bawah kekuasaan pemerintahan Kekaisaran Romawi. Bangsa Israel ingin terlepas dari bangsa Romawi, sehingga ketika Yesus datang, Yesus hadir, ketika Yesus mengadakan banyak mujizat, orang Israel berpikir bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias, seorang penyelamat yang akan mendirikan kerajaan Israel yang baru, yang terlepas dari kekaisaran Romawi. Kalau kita baca, kerajaan yang Yesus maksud bukan kerajaan Israel yang baru secara jasmani. Kerajaan Allah yang Yesus maksud adalah kerajaan nanti. Kerajaan maksudnya ialah kerajaan secara rohani, bukan kerajaan secara jasmani. Sekalipun murid-murid Yesus melihat bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian, sekalipun Yesus berbicara kembali kepada mereka tentang kerajaan Allah, namun murid-muridnya tidak mengerti apa itu kerajaan Allah. Sehingga dalam peristiwa ketika Yesus mau naik ke surga, murid-muridnya masih bertanya, Tuhan, kapan kau akan memulihkan kerajaan Israel? Kapan Tuhan kau akan memulihkan kerajaan Israel? Sungguh ironis. Mereka tidak mengerti yang Yesus maksud tentang kerajaan Allah. Karena sebagai manusia, di tengah kesusahan, di tengah kesulitan, di tengah kesukaran, di tengah penderitaan, pasti manusia itu ingin lepas dari kesulitan, kesukaran. Pasti semua orang ingin lepas. Tapi kalau kita baca di sini, berbeda artinya. Apa yang Yesus maksud dengan apa yang murid-murid inginkan. Kalau kita baca ayat seterusnya, ayat ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Di sini kalau kita baca, seakan-akan Yesus itu mengabaikan pertanyaan dari murid-muridnya. Yesus menjawab bahwa masa dan waktu engkau tidak perlu tahu. Masa dan waktunya engkau tidak perlu tahu. Seakan-akan Yesus tidak mengindahkan pertanyaan murid-muridnya. Seakan-akan Yesus tidak peduli dengan kesulitan, kesukaran yang dialami oleh bangsa Israel. Padahal tadi saya katakan, selama 3,5 tahun Yesus melayani, dia mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang yang lumpuh disembuhkan, orang yang buta disembuhkan. Banyak kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan Yesus adakan bagi bangsa Israel. Tapi kalau kita lihat di sini,
ketika Tuhan Yesus akan terangkat naik ke surga, seakan-akan Tuhan Yesus tidak peduli dengan kesulitan kesukaran yang dialami oleh bangsa Israel. Tidak peduli dengan pertanyaan dari murid-muridnya, kapan bahwa bangsa Israel akan dipulihkan? Kapan bahwa bangsa Israel itu akan kembali seperti kerajaan di zaman Raja Daud? Kapan akan memulihkan? Ya. Di sini Yesus menjawab bahwa kau tidak perlu tahu. Malah Yesus memberikan jawaban yang sungguh bertolak belakang dengan keinginan dari murid-muridnya. Saya akan lanjutkan ayat yang ke-8-nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini Yesus memberikan jawaban yang tadi saya katakan bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh murid-murid. Mereka menginginkan Yesus memulihkan kerajaan Israel. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa engkau akan menerima kuasa. Tapi kuasa bukan kuasa secara jasmani, bukan kuasa secara pemerintahan duniawi, bukan kuasa untuk menaklukkan suatu bangsa secara jasmani. Tapi di sini Yesus berkata bahwa kau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Ya, kita sudah tahu bahwa dalam Yohanes 15:16 di sana disinggung tentang bahwa Tuhan akan meminta kepada Bapa Yesus meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong bagi umat manusia. Ya, setelah Yesus naik ke surga, 10 hari setelah Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan ke dunia. Ya. Roh Kudus yang tadi saya katakan pernah disinggung dalam Yohanes 15 dan 16, di mana Roh Kudus itu ialah pekerjaannya sebagai penghibur, ya, sebagai pribadi atau oknum yang menginsafkan manusia akan kesalahan, akan dosa, yang akan membawa manusia kepada kebenaran. Tentu tadi saya katakan bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus ingin Tuhan memulihkan kerajaan Israel agar hidup mereka tidak lagi mengalami kesulitan, kesukaran, namanya juga di bawah kekuasaan bangsa lain, pasti terbatas hidupnya, pasti mengalami kesulitan. Tetapi yang Yesus janjikan bukan melepaskan mereka dari kesusahan secara jasmani, tapi malah Yesus menjanjikan bahwa aku akan memberikan Roh Kudus, bahwa engkau akan mempunyai kuasa nanti kalau Roh Kudus sudah dicurahkan ke bumi. Ya, sini dikatakan bahwa ketika Roh Kudus turun, maka murid-murid Yesus akan menjadi saksi, menjadi saksinya Tuhan, dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Itu yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, dan saya katakan tentu ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh murid-murid Yesus. Yesus menjanjikan akan memberikan Roh Kudus. Tadi saya katakan bahwa Roh Kudus itu membawa manusia kepada kebenaran. Roh Kudus itu menginsafkan manusia akan segala kesalahan, akan segala dosanya. Di sini kita bisa melihat bahwa tujuan utama dari Yesus turun ke
muka bumi ini bukan hanya untuk memberkati manusia secara jasmani, bukan hanya untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, bukan hanya untuk mengadakan mujizat memberi makan 4.000 orang, 5.000 orang. Tujuan Yesus untuk menyelamatkan jiwa manusia, sehingga setelah nanti mereka mati, tubuhnya boleh terhampar di tanah, tetapi jiwa dan ruhnya kembali kepada Allah. Itu tujuan Tuhan. Tetapi maksud dari murid-murid bahwa mereka ini ingin diberkati secara jasmani, tentu ini bertolak belakang dengan tujuan dari Yesus. Yesus menjanjikan akan memberikan Roh Kudus, akan memberikan suatu kuasa sehingga murid-murid bisa menjadi saksi Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, bahwa kerohanian murid-muridnya harus sesuai seperti yang Tuhan mau, bukan kehidupan jasmani. Tuhan Yesus tidak menekankan kepada kehidupan jasmani, karena orang yang percaya pasti akan Tuhan pelihara hidupnya, makan, minum yang dipakai akan Tuhan pelihara. Kalau kita baca dalam Matius 6 dari ayat 25 sampai ke 34, di sana membahas tentang hal kekhawatiran. Di ayat yang ke-33 Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi dengan begitu indah. Apalagi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita pasti akan dipelihara hidup kita oleh Tuhan sebagai pencipta kita. Bukannya kita tidak boleh meminta, memohon kepada Tuhan tentang hal-hal yang jasmani, hal-hal duniawi, agar kita dicukupkan hidup ini. Bukannya tidak boleh, tapi yang ingin Tuhan tekankan adalah kehidupan kerohanian kita dengan Tuhan. Karena kita hidup di muka bumi ini hanya sementara. Mazmur berkata bahwa umur manusia itu 70 tahun. Selebihnya adalah kesulitan dan penderitaan, karena tubuh ini akan semakin melemah dengan bertambahnya usia. Seringkali pola pikir manusia dengan pola pikir Tuhan itu berbeda. Murid-murid, saya katakan tadi, sekalipun mereka setiap hari bersama-sama dengan Yesus, mendengar firman yang Yesus beritakan, melihat mujizat selama 3,5 tahun ditambah 40 hari setelah Yesus bangkit, dan mereka melihat bahwa Yesus menggenapi firman-Nya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, tetapi mereka belum mengerti tentang kerajaan. Jangan sampai dalam hidup ini kita pun tidak mengerti apa yang Yesus inginkan dari hidup kita. Jangan kita terlalu menekankan pada kehidupan jasmani. Jangan terlalu menekankan kepada kehidupan jasmani. Karena utamanya Yesus datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan manusia. Dan tentu saja kita harus mengimani kalau hidup kita ini benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan pelihara hidup kita. Jangan salah berpikir seperti murid-murid Yesus ini. Mereka tidak mengerti artinya kerajaan Allah. Mereka hanya memandang Yesus sebagai Mesias, hanya penyelamat secara jasmani, bukan menyelamatkan rohaninya. Tapi Yesus ingin menyelamatkan kerohanian umatnya. Itu tujuan. Kerohaniannya yang ingin diselamatkan oleh Tuhan. Dan Yesus ingin bahwa murid-muridnya itu menjadi saksinya, untuk menceritakan, untuk memberitakan firman-firman yang sudah Tuhan Yesus beritakan, yang sudah didengar oleh murid-muridnya, agar semuanya itu diberitakan.
Dimulai dari Yerusalem agar orang-orang mengerti siapa itu Yesus dan apa tujuan Yesus datang ke muka bumi ini, agar diceritakan oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak menjanjikan bahwa murid-muridnya, bahwa kerajaan Israel itu akan dipulihkan kembali. Tidak. Tuhan tidak menjanjikan itu. Tapi Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Engkau akan diberikan suatu kuasa sehingga engkau bisa menjadi saksi Tuhan dengan mencurahkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus pun adalah penolong dalam hidup kita. Ketika iman kita goyah, ketika pengharapan kita seakan-akan lenyap, maka Roh Kudus itu akan mengingatkan kita kepada janji-janji Tuhan, sehingga kita bisa kuat kembali dalam mengiring Tuhan. Menjadi saksi Kristus, itu yang Tuhan inginkan dari murid-muridnya, dan itu pun yang Tuhan inginkan dari hidup kita saat ini. Tuhan Yesus ingin agar kita pun di zaman sekarang menjadi saksi Kristus. Bagaimana bisa menjadi saksi Kristus? Kalau kita baca di Matius 28 ayat 19, ya, amanat agung, Yesus berkata bahwa amanat agung itu mengatakan bahwa baptiskanlah, Yesus berkata bahwa jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka tentang segala firman yang sudah Tuhan beritakan kepada murid-muridnya. Itu yang Tuhan mau. Tetapi ya, kita mengerti bahwa memang tidak semua orang diberikan karunia untuk menginjil, untuk berkhotbah memang. Tetapi bukan berarti kita tidak mempunyai kemampuan untuk menjadi saksi Tuhan. Kita mungkin tidak bisa berkhotbah, ya, tapi kita bisa menjadi saksi Tuhan dengan perkataan kita, dengan tindakan kita, dengan kehidupan kita. Ya, kita menunjukkan bahwa perkataan kita ini adalah perkataan berkat, bahwa hidup kita ini penuh dengan kebenaran Yesus. Tidak hanya berkhotbah, tidak hanya menginjil untuk menceritakan firman Tuhan, tapi dalam hidup kita, kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menjadi saksi Yesus dimanapun kita berada. Dengan kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ya, maka hidup kita bisa menggambarkan tentang kehidupan Yesus. Jadi menjadi saksi itu tidak terbatas hanya memberitakan firman Tuhan. Ketika kita berbuat baik, berkata baik, ketika kita menolong sesama, apalagi saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini, ya, ketika kita saling tolong menolong dengan orang yang kekurangan, baik dalam satu gereja, baik dengan orang di luar gereja, kita melakukan kebaikan, ya, itu pun kita sudah menjadi saksi Tuhan. Sampai hari ini firman Tuhan ini tetap berlaku bagi kita, bahwa Tuhan ingin kita ini menjadi saksi Tuhan. Kembali lagi saya ingatkan bahwa yang Tuhan inginkan dari manusia adalah memulihkan kehidupan kerohaniannya yang paling utama, bukan kehidupan jasmani, kehidupan kerohaniannya yang ingin Tuhan pulihkan. Tuhan mengadakan mujizat, ya, memberitakan kebenaran firman-Nya. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karena Yesus inginkan bahwa umatnya yang percaya kepadanya diselamatkan dan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu tujuannya. Bukan hanya untuk memberkati manusia secara jasmani. Ketika kerohanian kita sudah seperti yang Tuhan mau,
maka kita bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Karena Yesus menginginkan bahwa semua manusia ini bisa diselamatkan. Tetapi manusia diberikan pilihan, diberikan kesempatan untuk memilih apakah mau percaya Tuhan Yesus atau tidak. Tuhan Yesus tidak memaksakan. Tuhan Yesus memberikan kebebasan. Tapi yang Tuhan mau, ya, dari kisah kenaikan Yesus ke surga ini, ya, amanat agungnya untuk menjadi saksi Tuhan. Jangan kita lupakan, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan yang sudah mengikut Tuhan mungkin puluhan tahun, jangan kita lupa bahwa Yesus menginginkan kita ini menjadi saksinya dimanapun kita berada. Lakukan firman Tuhan ini dengan setia, dengan tekun, taat, maka kita akan menjadi saksi Tuhan. Ketika kehidupan kerohanian kita diubah oleh Tuhan, ketika kehidupan kerohanian kita seperti yang tertera di dalam firman Tuhan itu, maka kita akan menjadi saksi. Maka kita ini akan menjadi berkat. Yesus menginginkan bahwa setiap orang yang percaya itu bukan hanya sekedar bertumbuh, bukan sekedar berakar. Yang Yesus mau adalah berbuah, dan buahnya pun harus manis. Kenapa harus berbuah? Agar orang lain yang belum mengenal Yesus, yang belum percaya Yesus, diberkati dari buah-buah yang kita hasilkan dari hidup ini. Sehingga orang lain bisa melihat bahwa benar bahwa orang Kristen yang setia, yang tekun, yang taat melakukan firman Tuhan itu, hidupnya menjadi berkat. Hidupnya menjadi saluran berkat, menjadi saluran kasih buat orang lain. Sehingga dengan kita menjadi saksi buat orang lain yang belum percaya Yesus, akan membuat mereka percaya kepada Tuhan. Saya katakan sekali lagi bahwa tujuan Yesus berinkarnasi menjadi manusia adalah untuk menyelamatkan kehidupan kerohanian manusia, memperdamaikan hubungan antara Allah Bapa dan manusia, menebus dosa manusia. Itu tujuannya, bukan mengadakan mujizat tujuannya, tapi untuk menyelamatkan kerohanian manusia. Itu yang Tuhan mau. Jangan kita lupakan, sekali lagi saya katakan, bahwa Yesus pun menginginkan kita saat ini menjadi saksi. Sekalipun saat ini kita mengalami kesulitan di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, mungkin ada yang kekurangan secara jasmani. Mungkin penghasilan kita berkurang. Ataupun ada di antara kita yang tidak mempunyai penghasilan karena harus dirumahkan. Tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Memang sulit, tapi tetap percaya kepada firman Tuhan. Dan tetaplah menjadi saksi Tuhan. Di tengah kesulitan kesukaran ini, kita harus tetap menjadi saksi, menjadi berkat Tuhan. Jangan sampai kesulitan yang kita hadapi ini menggoyahkan iman kita. Dengan kesulitan ini, kita harus semakin dekat kepada Tuhan, semakin berharap, semakin berserah kepada Tuhan, supaya kita bisa merasakan pemeliharaan, penyertaan Tuhan dengan kita dekat dengan Tuhan. Karena janji Tuhan sudah jelas. Tadi saya katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhan dulu. Cari Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Kita sudah diberi Roh Kudus saat ini. Setiap orang yang percaya diberi Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Jangan lupakan bahwa kita ini adalah suratan-suratan Kristus yang dibaca oleh orang lain. Kesukaran yang kita alami saat ini,
jangan membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan membuat kita menyalahkan Tuhan, tapi biar tetap kita menjadi saksi Tuhan di tengah kesukaran ini. Tetap menjadi berkat buat orang lain. Ya, saya katakan mungkin secara materi pun kita terbatas, tapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi saksi Tuhan. Kita bisa berkata yang jujur, berkata baik. Dalam pekerjaan pun kita giat, rajin bekerja, ya, tidak asal-asalan dalam bekerja. Sekalipun saya katakan tadi mungkin kita tidak dibayar full, tapi tetaplah kita bekerja dengan baik, karena tuntutan Tuhan kepada kita itu menjadi saksi. Apapun yang terjadi, jadilah saksi Tuhan, karena Tuhan yang menilai hidup kita pribadi lepas pribadi, dan Tuhan inginkan kita menjadi saksi Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita hidup bukan hanya untuk bekerja saja secara jasmani, tapi kita hidup ini untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi saksinya Tuhan bahwa benar Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa, Yesus yang bermujizat, nyatakan dalam hidup kita masing-masing. Sekalipun secara jasmani, secara materi kita terbatas, tapi tetaplah kita menjadi saksi Tuhan. Tuhan menginginkan bahwa kita ini tetap berkenan di hadapannya, bahwa situasi dan kondisi tidak mengubah iman, keyakinan kita kepada Tuhan. Ya, dari kisah tentang kenaikan Yesus ke surga ini, kita bisa memahami bahwa yang Tuhan utamakan adalah kehidupan kerohanian umat manusia, bukan kehidupan jasmani dari manusia. Karena sudah pasti yang namanya orang percaya, Tuhan akan memelihara hidupnya. Tidak mungkin orang yang percaya dibiarkan Tuhan jatuh sampai tergeletak. Bila hidup kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan pelihara. Sekalipun kita mengalami kesulitan, kesukaran, penderitaan, pasti ada jalan keluarnya. Dan pasti ada pemeliharaan Tuhan. Jadi tetaplah menjadi saksi Tuhan. Semakin dekatlah kita kepada Tuhan, supaya kita mengerti apa rencana Tuhan dari hidup kita. Saya meyakini setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan, mempunyai tujuan, tugas masing-masing sebagai orang yang percaya. Dan tentu yang utamanya dari hidup orang yang percaya itu untuk memuliakan Tuhan dan untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.